Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan proyek akhir telemedika yang berjudul Sistem Pemantauan Detak Jantung dan Saturasi Oksigen menggunakan sensor MAX 30102 dengan aplikasi Telegram berbasis Internet of Things. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yelena Bunga Kasimira dengan NIM akhir 018 dan teman saya Jessica Anastasia dengan NIM akhir 029. Masuk ke bagian latar belakang, di era modern yang dipenuhi oleh kesibukan dan tekanan hidup, kesehatan menjadi prioritas utama bagi banyak orang. Kesadaran akan pentingnya pemantauan kesehatan secara terus-menerus semakin meningkat seiring dengan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan. Deteksi dini perubahan dalam detak jantung dan tingkat saturasi oksigen atau SpO2 menjadi kunci dalam mencegah potensi komplikasi serius yang dapat mengancam kesejahteraan seseorang. Dalam menghadapi tantangan ini, teknologi sensor MAX 30102 hadir sebagai solusi inovatif. Sensor ini telah terbukti memiliki akurasi tinggi dalam mengukur detak jantung dan SpO2, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek pemantauan kesehatan yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi sensor ini, kita dapat mengembangkan sistem pemantauan kesehatan yang dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Pada saat yang sama, kemajuan dalam teknologi Internet of Things atau IoT membuka peluang baru dalam pemantauan kesehatan jarak jauh. Integrasi sensor MAX 30102 ke dalam platform IoT memungkinkan akses data kesehatan secara real-time. Proyek sistem pemantauan detak jantung dan saturasi oksigen ini lahir sebagai langkah inovatif menuju pemantauan kesehatan yang lebih canggih dan terhubung. Dalam pengembangan proyek ini, aplikasi Telegram dipilih sebagai antarmuka pengguna atau user interface. Keputusan ini didasarkan pada popularitas Telegram, kemudahan penggunaannya, dan kemampuannya untuk menyediakan notifikasi real-time. Dengan menggunakan Telegram, pengguna dapat dengan mudah mengakses data pemantauan kesehatan mereka di mana saja dan kapan saja, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang sangat dihargai. Detak jantung dan SO2. Detak jantung sendiri adalah jumlah kali jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Denyut jantung diukur dalam satuan denyut per menit atau BPM. Normalnya denyut jantung orang dewasa berada pada kisaran 60 hingga 100 BPM saat beristirahat. Pemantauan detak jantung ini dapat membantu mendeteksi dini penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, saturasi oksigen adalah presentasi hemoglobin yang terikat hemoglobin dalam darah yang terikat dengan oksigen. Saturasi oksigen ini memberikan informasi tentang seberapa efektif paru-paru dalam memberikan oksigen ke dalam darah. Normalnya tingkat FeV2 yang sehat berada dalam kisaran 95 hingga 100%. Jika di bawah 90% dapat menunjukkan masalah pernapasan atau sirkulasi. Sensor yang digunakan pada proyek kali ini adalah sensor MAX 30102 yang merupakan modul biosensor oksimetri pulsa dan monitor detak jantung terintegrasi yang mencakup LED internal, fotodetektor, elemen optik, dan sirkuit elektronik yang kebisingannya rendah dengan penekanan cahaya sekitar. Sensor ini mendukung antarmuka komunikasi dengan komunikasi data I2C dengan tegangan 1,8, 3,3, dan 5 volt. Dibandingkan dengan sensor sebelumnya yaitu MAX 30100 generasi sebelumnya, chip ini mengintegrasikan penutup kaca untuk menghilangkan gangguan cahaya eksternal dan internal. Kemudian ada PPG atau fotoplethysmography. Nah, PPG ini adalah sebuah teknik untuk mengukur perubahan volume darah yang dekat dengan lapisan kulit. Nah, PPG ini sendiri menggunakan fotodioda, LED merah, dan inframerah untuk mengukur variasi gelombang cahaya yang digunakan untuk mengukur perubahan volume pada darah. Nah, PPG ini biasanya digunakan untuk mengukur kadar oksigen darah dan juga detak jantung per menitnya. Pada PPG ada dua mode yang digunakan, yaitu mode transmitasi dan mode reflektasi. Seperti yang terlihat di gambar, gambar A merupakan mode transmitasi dan gambar B merupakan mode reflektasi. Nah, dalam mode transmitasi, fotodioda yang berlawanan dengan sumber cahaya LED akan mendeteksi cahaya yang telah melewati media dan jaringan tubuh. Biasanya mode transmitasi ini digunakan pada pulse oximeter. Sedangkan untuk mode reflektasi, fotodioda akan mendeteksi cahaya yang telah tersebar atau yang dipantulkan dari jaringan dan pembuluh darah. Nah, mode reflektasi ini memungkinkan
pembacaan dari berbagai situs pengukuran untuk tekanan darah. Nah, pada sensor Max 30102 ini digunakan mode reflektasi. Next. Kemudian ada Arduino Uno. Di sini digunakan Arduino Uno untuk sebagai mikrokontroler yang mengkomunikasikan perangkat keras seperti sensor Max 30102 untuk melakukan pembacaan sensor dan juga untuk menghubungkan LCD yang nanti digunakan sebagai output untuk hasil pembacaan sensor. Kemudian ada ESP8266 yang digunakan sebagai mikrokontroler yang mengatur segala perintah yang ada pada sistem dan juga digunakan sebagai media transfer data untuk komunikasi antara rangkaian alat dan smartphone melalui jaringan internet. Next. Dan berikut merupakan interface yang akan kami gunakan, yaitu Telegram, yang mana adalah platform komunikasi instan yang menyediakan layanan pengiriman pesan, panggilan suara, dan berbagi berkas. Telegram sendiri menyediakan bot API yang memungkinkan pengembang atau developer membuat dan mengelola bot. Pengembang dapat menggunakan API ini untuk mengkonfigurasi bot, menerima pesan, dan menjalankan fungsi tertentu. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini yang pertama adalah sensor Max 30102, kemudian ada Arduino Uno, kemudian ada node MCU ESP8266, laptop dan smartphone, kabel jumper, dan aplikasi Telegram. Dalam perancangan hardware, power supply akan dihubungkan ke node MCU dan Arduino akan dapat berfungsi. Meskipun tegangan kerja ESP826 adalah standarnya 3,3 volt, namun dapat dihubungkan melalui USB port-nya. Penggunaan power bank berguna untuk menyederhanakan rangkaian tanpa mengubah komponen atau kabel tambahan. Data hasil keluaran ditampilkan melalui aplikasi Telegram dan LCD atau Liquid Crystal Display 16x2. Sensor Max 30102 terhubung dengan Arduino Uno dengan menghubungkan pin sensor Max 30102 ke board Arduino Uno dalam skema rangkaian. Data hasil keluaran akan ditampilkan salah satunya melalui LCD seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah perancangan software. Pada perancangan software ini akan dilakukan pembuatan source code yang meliputi program pembacaan sensor pada aplikasi Telegram, di mana terlihat pada gambar yang pertama merupakan flowchart dari perancangan software. Yang pertama, kita lakukan penulisan program Arduino, kemudian kita lakukan sistem connecting ke Wi-Fi. Jika sudah tersambung, maka kita lanjutkan ke penghubungan ke server Telegram. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sensor yang diakhiri dengan monitoring hasil pembacaan sensor pada aplikasi Telegram. Namun jika sistem tidak berhasil connecting ke Wi-Fi, maka akan dilakukan penulisan program Arduino kembali, yaitu dilakukan pengecekan apakah ada yang salah, misalnya kode Wi-Fi atau SSID-nya. Kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan new bot pada Telegram untuk menggabungkan bot Telegram dengan node MCU atau ESP8266. Di sini dilakukan pembuatan new bot pada akun bot father, di mana terlihat pada gambar ada beberapa perintah, yaitu ada /new bot untuk membuat bot baru, kemudian ada /token untuk menggenerate token autentikasi. Di mana kode API ini atau kode token ini akan digunakan pada program Arduino untuk menggabungkan bot Telegram dengan ESP8266 yang bisa digunakan sebagai monitoring pendeteksi detak jantung dan saturasi oksigen. Kemudian dilakukan juga pengambilan data dengan menggunakan sensor Max 30102 yang ditempelkan pada ibu jari responden, di mana pengukurannya dilakukan selama 60 detik atau semenit. Next. Kemudian untuk hasil pembacaan pada Telegram dapat dilihat pada gambar berikut, di mana telah terbentuk bot baru yang dinamakan dengan Heart Monitoring, di mana di sini ada beberapa perintah. Yang pertama ada /LCD off untuk mematikan LCD, kemudian ada /LCD on untuk menyalakan LCD, kemudian ada /max untuk menampilkan hasil pembacaan sensor yang digunakan. Kemudian dilakukan perintah /start untuk menampilkan hasil pembacaan heart rate atau
detak jantung dan saturasi oksigen. Terlihat di sini bahwa detak jantungnya sebesar 78 beat per menit dan juga saturasi oksigennya sebesar 98%. Next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah mampu mengukur saturasi oksigen dan denyut jantung dengan menggunakan sensor MAX 30102, di mana melalui integrasi dengan aplikasi Telegram, data yang diukur dapat dengan mudah diakses dan dibagikan dengan orang lain sehingga memungkinkan pemantauan jarak jauh dan berbagi informasi kesehatan. Kemudian, pengguna dapat dengan mudah mengakses data yang telah diukur melalui platform Telegram, yang dimana aplikasi ini sudah sangat familiar bagi banyak orang yang sangat memudahkan proses pemantauan kesehatan jarak jauh. Proyek ini juga memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan fitur notifikasi saat terjadinya perubahan yang signifikan pada parameter kesehatan atau pengoptimalan sensor untuk akurasi yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.